والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 216. Pertama sekali yang saya hormati semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh jemaah sholat maghrib rahimahullah. Mengawali perjumpaan kita dan kegiatan kita ini, marilah kita mulai dengan berserah diri kepada Allah, yaitu dengan melafazkan kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebuah perbuatan itu indah di sisi Allah, itu tergantung kepada siapa kita sandarkan perbuatan itu. Walaupun sebuah perbuatan baik yang kita lakukan, tapi tidak kita sandarkan kepada Allah, maka perbuatan itu tidak akan bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Kullu syai'in zida la yubda bi bismillah fa huwa afdal." Maka yang lain bahwa setiap perbuatan baik sekalipun dilakukan tapi tidak atas nama Allah, perbuatan itu menjadi sia-sia. Ya, sia-sia. Oleh sebab itu semoga kegiatan kita pada kesempatan ini Bapak Ibu menjadi ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebesar-besar rasa syukur kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah. Amin. Kita masih diberikan nikmat sehat. Kita masih diberikan kelapangan rezeki. Amin. Kita masih diberikan keamanan, ketentraman dan kenyamanan. Amin. Kemudian daripada itu yang terbesar itu adalah Allah sudah memberi dan membimbing kita pada jalan kebenaran dan telah melimpahkan hidayah kepada kita. Amin. Hidayah itu dalam bentuk terbukanya kita untuk beriman kepada Allah. Hidayah itu adalah salah satu pemberian rahmat dari Allah kepada kita yang sangat besar. Maka oleh sebab itu hidayah yang sudah ada dalam hati dan jiwa kita, hendaknya kita selalu jaga dan pelihara. Kemudian Bapak Ibu, kita berselawat kepada kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Doa kita juga kepada orang tua kita, keluarga kita yang sudah peduli kita, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Dan doa kepada keluarga kita yang dalam keadaan sakit, tidak sehat, semoga mereka mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Doa kita juga buat saudara-saudara kita yang jauh di sana, di Palestina, di Sudan, yang saat ini sedang merasakan penderitaan yang luar biasa. Ya, yang tidak bisa kita ungkapkan dengan bahasa penderitaan mereka itu. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hati. Sebagaimana biasa kajian kita setiap Jumat kedua itu kan berkaitan dengan tazkiyatun nafs, yaitu berkaitan dengan penyucian jiwa kita, bagaimana kita menguatkan jiwa kita, bagaimana kita membersihkan jiwa kita supaya hidup ini lebih berarti dan lebih bermakna. Karena dalam hidup ini mesti ada asas keseimbangan. Hidup itu Bapak Ibu mesti berada pada asas keseimbangan. Kalau hidup tidak seimbang, maka perjalanan itu kita akan timpang. Seimbang perhatian kepada jasmani, sebagaimana perhatian kita berikan kepada orang. Seimbang kita memberikan penguatan kepada jasmani, begitu juga kita melakukan penguatan kepada rohani kita. Seimbang antara pembersihan kesucian jasmani kita dengan juga kesucian rohani kita. Kalau hidup ini tidak berimbang, maka itu mungkin kegaduhan dalam hidup kita. Maka oleh sebab itu contohnya bagaimana Kementerian Agama saat ini Bapak Ibu ya, di bawah menteri kita sekarang Bapak Profesor Nasarudin Umar itu mencoba membangun kehidupan yang
disebut kalau mau sekolahnya kurikulumnya namanya kurikulum berbasis cinta. Nah, cuma cinta di sini tidak dipahami seperti cinta awal nafsu, cinta kepada Allah. Jadi sekarang tidak lama itu Bapak Ibu merancang kurikulum namanya kurikulum berbasis cinta. Setiap perbuatan kita terus kita gantungkan cinta kepada Allah, karena cinta kita kepada Allah. Nah, ini yang sedang dikeluarkan oleh Kementerian Agama kita. Dan cinta kepada Allah itu adalah spirit tasawuf. Nilai-nilai tasawuf itu lah dalam Kementerian Agama itu perlu kita terapkan dalam kehidupan. Ya, contoh saja tidak larut dalam kehidupan, tidak tamak, tidak rakus, tidak sombong, tidak ini. Sifat-sifat itu mesti kita minimalisir supaya kehidupan kita ini lebih aman dan tenang. Pada malam ini Bapak Ibu kita mengaji, ada judulnya adalah ada 5 hal yang harus kita perbuat untuk bisa menciptakan atau menjauhkan diri daripada stres dan goncangan kejiwaan. Kita bicara tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang baik sehingga kita terhindar daripada gejala depresi dan stres. Kenapa judul kita ini Ustaz? Karena memang salah satu sasaran daripada ilmu tasawuf itu adalah menguatkan hati, menguatkannya. Kalau hati sudah kuat, maka itu bisa dijalani dengan baik. Tapi kalau hati kita lemah, maka kita akan rubuh dan runtuh. Bapak Ibu hadir, kemudian dasar pengajian kita juga didasarkan kondisi real kehidupan kita hari ini. Kalau kita lihat, kita baca berita Bapak Ibu, kita ikuti macam-macam media segala macam, satu yang mengkhawatirkan kita. Kita menemukan kasus-kasus yang luar biasa yang menandakan begitu rapuhnya jiwa kita sebagai hari ini. Orang karena hanya persoalan saat makan sedikit saja, persoalan ekonomi sedikit, orang bisa berpisah dari rumah tangga. Hanya persoalan perselisihan sedikit, orang bisa berbunuh-bunuhan. Pokoknya banyak kasus-kasus yang menggambarkan begitu labilnya kita hari ini. Di jalan berselisih sedikit, orang langsung dibalik ingin menjatuhkan, ingin menguasai, dan ingin menyakiti saudaranya. Begitu mahalnya perasaan maaf itu sekarang. Ya, coba lihat Bapak Ibu, sedikit saja berselisih, wah, ujungnya apa? Kekerasan. Sulit menemukan rasa maaf itu hari ini. Ya, maka kita sangat hati-hati sekali, sangat hati-hati sekali, karena kita mudah sekali terpancing emosi, mudah marah. Itu terjadi hari ini. Ya, saya lihat barusan tadi berita ada seseorang yang pakai motor, dia berhenti pinggir jalan. Rupanya ada anak-anak yang kita. Tidak lagi nasional perilaku kita. Begitu sesuatu tanpa ada apanya dalam agama itu tabayun, langsung bertindak. Padahal dalam Al-Quran itu apa? Tabayun antus ba'akum dalam, ya, antus biu kaum menjadi antus biu ada apa-apa. Nabi tabayun dulu. Kalau tidak tabayun nanti kamu akan menimpakan satu kaum itu satu keadaan kamu menyesal. Oh, benar, dia tidak ada salah, tapi sudah terlanjur, sudah terlanjur bonyok. Kita lihat kasus dulu bagaimana seseorang yang menumpang sholat di satu tempat sholat, ya, di tempat sholat beberapa tahun yang lalu. Selesai sholat, kebetulan dia bawa tas, dia bekerja hanya memasukkan servis, ada alat-alat dalam tas, tapi ada saja orang berusaha menuduh orang itu sebagai mau mengambil amplifiernya. Pada kata istrinya, suami saya itu mau tukang servis, kemana-mana pasti bawa alat. Tapi sudah ditebak kebencian itu mau mencuri tanpa bukti apa yang terjadi. Kalau lah motor saja ditarik masih bisa. Ini yang nyawa-nyawanya ditarik, langsung ditebak isu. Dia telah mencuri, disiramkan bensin, disiram dibakar. Ada apa dalam kehidupan kita? Begitu mudahnya kita berperilaku yang seperti ini, ya.
sekali Bapak Ibu. Dan hampir setiap hari kita menyaksikan berita-berita seperti itu. Ya, berita yang membuat kita takut. Kalau boleh kita hari ini mungkin kita maunya di rumah saja. Ya, karena kita takut segala macam. Karena tidak ada penyelesaian begitu saja langsung. Yang miris, yang paling miris lagi 4 atau 3 minggu lalu ya. Ada seorang anak yatim piatu, pemuda tangguh yatim piatu. Ya, dari satu daerah, pas dia sholat subuh dia mampir sholat istirahat di satu masjid. Tahu-tahu datang orang yang tidak tahu apa penyebabnya menganiayanya, membenturkannya sampai dia meninggal. Cuma dia datang masuk masjid itu hanya sekedar untuk istirahat menjelang sholat subuh, tapi dituduh macam-macam, dianiaya sampai meninggal dunia. Ternyata kita baru tahu anak itu adalah anak yang disayang di kampungnya, anak yang baik, anak yang dipuji, dan dia adalah yatim piatu. Dia ingin pergi mencari buah nasib, tapi apa terjadi? Artinya nilai-nilai moral kita semakin hari semakin dipertanyakan. Maka dalam konteks inilah Bapak Ibu kita perlu menjaga pada sisi kiri dari diri kita ini, yang selalu kita tepuk kalau kita ada masalah. Apa itu? Jiwa. Mungkin bagi orang kajian-kajian ini adalah kajian-kajian yang kajian-kajian yang remeh, kajian-kajian yang bagi kata orang kajian-kajian yang recehan. Tapi bagi saya tidak receh. Problem segala sesuatu dalam hidupku bermula dari hati dan jiwa kita. Makanya wajar Allah dalam surah Asy-Syams itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu. Maksudnya apa? Menjaga jiwanya dari perang yang tidak baik, dari buruk, sifat-sifatnya buruk. Keberuntungan di tangan orang itu. Tapi merugi orang yang tidak membersihkannya, memperturutkan sisi negatif dari dirinya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyinggung, ya, ada beberapa hal yang mesti kita perbuat supaya kita terhindar daripada yang kita sebut dari kajian kita tadi adalah stres dan depresi. Sering kita hanya melihat Bapak Ibu, kalau stres dan depresi itu dengan ilmu apa kita selesaikan? Dengan apa biasanya Bapak Ibu? Kita menggunakan ilmu psikologi. Ya, tapi ternyata psikologi itu mesti ada kawannya. Apa itu? Ilmu tasawuf. Saya dialog dengan psikolog, Pak, ada pasien saya begini. Tapi saya tidak bisa membimbingnya apa yang harus dia lakukan. Saya tahu penyakitnya, saya tahu penyebabnya, tapi saya kurang tahu bagaimana membimbing dia supaya bisa dia keluar dari itu. Dalam dialog itu saya sampaikan beginilah prinsip-prinsip tasawuf yang didasarkan kepada Al-Quran. Maka bertemulah dua ilmu sebetulnya apa itu? Ilmu psikologi modern dengan ilmu tasawuf. Bertemu dia. Maka dalam penyelesaian persoalan kehidupan kita, ilmu psikologi itu dengan ilmu tasawuf mesti diganti. Ya walaupun bagi sebagian orang masih ada yang menganggap ilmu ini ilmu yang tidak jelas belum pakarnya, berselindung tidak ada Allah. Bahwa segala ilmu dalam Islam itu bersumberkan kepada petunjuk ilahi. Cuma karena ego kita kadang-kadang kita tidak mau mengakui itu. Padahal Rasulullah itu adalah orang yang pandai sekali menjaga jiwanya, pandai sekali menjaga hatinya. Maka sifat-sifat Rasulullah itu adalah sifat-sifat apa yang keluar dari dirinya. Subuh kebarakah apa kajian tasawuf, tazkiyatun nafs. Nanti kalau ada orang tidak suka tidak masalah. Paling saya tidak diundang itu saja. Tapi kita menganggap penting itu Bapak. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas, apa kiat-kiat bagi kita dalam kehidupan ini supaya kita tidak larut dalam perasaan. Larut perasaan itu bisa membawa kita kepada yang kita sebut tadi depresi, dan bisa putus asa. Apa yang kita lakukan?
mampu baik dalam kitab pertama yang kita lihat, kita ambil ada beberapa hal yang bisa kita satukan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Kemana kita bersandar pertama? Kepada Zat yang Maha Kuat. Kenapa demikian Bapak? Karena kita itu adalah Zat yang Maha Lemah. Ada di antara kita mengatakan kita itu Zat yang Maha Kuat? Tersebut? Tidak. Ya, kita adalah di dalam kepintaran kita, dalam kekuatan dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kita sesungguhnya adalah makhluk yang sangat lemah sekali kita ini. Di mana sangat lemahnya? Coba sebanyak makhluk manusia, siapa makhluk yang paling banyak menangis? Yang paling mudah menangis? Manusia. Hah? Manusia. Yang paling mudah sedih? Ya. Manusia. Ya. Yang paling banyak mudah patah semangat? Manusia. Yang paling mudah merasa kehilangan? Manusia. Yang paling mudah merasakan kehampaan jiwa? Manusia. Dan kita itu adalah makhluk yang lemah. Walaupun pada sisi kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dari sebuah akal, tapi sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah. Jadi cara pertama bagi kita menghadapi keadaan dan kondisi-kondisi yang bisa membuat kita tidak lalu dalam keadaan itu, maka pertama bersandarlah ke Zat yang Maha Kuat. La haula wa la quwwata illa billah. Itu kita tanamkan dalam diri kita. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada keadaan, tidak ada kekuatan kecuali itu berada di tangan Allah. Ke sana kita bersandar dalam itu. Oleh sebab itu maksudnya apa itu? Ketauhidan kita kepada Allah, kekuatan akidah itu akan menjadi modal bagi kita menjalani kehidupan ini. Dan ketika kita sudah kuat akidahnya, sudah kuat rasa kejiwaan kehatian kecintaan kepada Allah dalam hati dan jiwa kita, itu menjadi modal paling besar dalam diri ini untuk menjalani kehidupan kita. Maka ini digambarkan dalam surah Ibrahim itu yang 24 dan 9. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kalian tidak pernah melihat bagaimana Allah memberi contoh yang baik? Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik yang akarnya menghujam ke dalam tanah dan dahannya menjulang ke langit. Kita disuruh oleh Allah, kalian pernah melihat alam ini? Allah memberikan percontohan kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu kalimat apa itu? Kalimat tauhid. Kalimat yang berisikan pengakuan bahwa tiada ilah selain Allah. Ketika pengakuan itu kuat dalam hati kita, mendalam dalam jiwa kita, Bapak Ibu, maka itu sama seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu oleh garisnya? Bagaimana kita mengatakan pohon itu baik? Ketika pohon itu berdiri dengan kuat, menghujam, kuat ya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, di depan ini ada salah di pinggir jalan ini ada pohon yang besar. Ya, bagaimana puting beliung segala macam, bagaimana dia? Rantingnya patah, tapi sulit dia tercabut. Kuat sekali. Itulah gambaran kekuatan tauhid dalam jiwa kita. Kekuatan iman dalam hati ini menjadi modal pertama bagi kita untuk menjalani kehidupan. Ya. Maka oleh sebab itulah kalau kita lihat dakwah Nabi Muhammad SAW, pada penggalan pertama dari dakwah Nabi itu, periode awal dari dakwah Nabi itu yang kita sebut periode Makkah, apa yang diperbuat oleh Nabi? Coba berarti, apa yang ditanamkan oleh Nabi? Tidak langsung ibadah. Tidak langsung ibadah ini. Maka oleh itu ayat-ayat yang turun di Makkah itu, yang kita sebut sering Makkiyah itu, lebih banyaknya berisikan apa? Penanaman penguatan akhlak dan moral. Tapi ketika sudah di Madinah, ayat apa banyak? Dikaitkan iman itu dengan ibadah. Maka pada periode Makkah itu tidak banyak ayat-ayat yang turun yang berkaitan dengan ibadah. Tapi banyak. Coba kita lihat surah Juz Amma itu
sifat-sifat yang baik, dijelaskan sifat yang buruk mesti dijauhi, mantapkan juga macam-macam supaya di dalamnya kuat. Kalau sudah kuat nanti bagaimanapun syariat itu diturunkan akan sanggup dipikul. Tapi kalau di dalamnya tidak kuat, ya siapa? Jadi resep pertama dalam kehidupan kita, dalam program kehidupan yang luar biasa komplit ini, pertama Pak, bersandarlah kita kepada Allah, kekuatan yang maha besar. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya ketika kita bersandar di luar itu, kita akan rapuh. Ketika kita menyandarkan hidup ini kepada manusia, bersandar kepada manusia itu sama bersandar ke kayu lampu. Lama-lama dia akan rubuh dan kita terbawa oleh itu. Jadi jangan kita menyebalkan manusia dalam hidup. Kalau bukan karena Bapak, hidup saya tidak akan seperti ini. Kalau tidak pada itu hidupnya sebegini. Jangan. Tapi bersandar kita pertama itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci itu. Maka oleh sebab itu bertauhid kepada Allah itu bagaimana perumpamaannya? Seperti sebuah pahat. Pahat itu baru. Bahasa Arabnya apa tuh? Pahit. Pahit itu. Nah, bagaimana kita lakukan pahat itu filsafat pahatnya? Jangan dia akan menjadi ruh bagi semua kehidupan kita. Ketauhidan yang kuat dalam jiwa kita, sibaratkan darah yang akan mengalir pada seluruh pembuluh darah kita, dan yang akan menjadikan kekuatan bagi tubuh ini. Tapi ketika keimanan kepada Allah kita lemah, maka sama ada artinya bagi kita. Begitu tidak percayanya tubuh ini karena ada sesuatu yang kurang. Inilah resep pertama. Resep pertama dalam hidup kita, dalam menjalani kehidupan yang komplit hari ini, apa itu? Kuatkan dan mantapkan keyakinan kepada Allah. Segala sesuatu Allah tolong. Yang kedua, dari apa yang kita temukan itu adalah jangan kita berburuk sangka kepada Allah jika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita bacakan surah apa itu baru? Surah Al-Baqarah 216. Ya. Ayat ini turun berkaitan dengan hukum berperang. Nah, jadi berperang tentu menjadi sebuah kewajiban kifayah dalam rangka menjaga diri ya. Maka ketika turun ayat ini itu pada tahun kedua Hijrah. Nah, jadi pada tahun kedua Hijrah itu Nabi Muhammad SAW ya itu masih berada pada permulaan juga. Tidak lama sudah turun ayat yang berkaitan dengan perintah berperang. Ketika turun perintah berperang itu, ya, lalu apa yang terjadi? Sahabat-sahabat itu banyak yang merasa takut, ya, tidak mau. Kenapa? Nanti kalau kita berperang, hancur harta kita. Ya, kalau kita berperang, mati kita. Kalau kita berperang, berpisah dengan keluarga. Maka dalam pikiran ketika itu, ketika hukum itu dilakukan, yang dirasakan meruginya saja. Ya. Artinya sangkaannya kalau ada sebuah hukum itu merugikan diri sendiri. Maka dikatakan oleh ini, ya, dalam artinya katakan diwajibkan atas semua berperang. Padahal itu kamu benci, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak buruk bagimu. Allah akan sedangkan kamu tidak betul. Artinya apa? Ketika kita dihadapkan oleh situasi dan keadaan yang menurut hukum logika kita itu sangat buruk bagi diri kita, jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Ketika sesuatu menurut akal dan pikiran kita tidak baik, itu seolah-olah sudah mencelakai diri kita. Dan itu sifat yang sering kita lakukan kalau kita jalan pilih sesuatu yang kurang baik, lalu kita menyangka
itu sebuah keburukan. Contoh saja, ketika kita sehat-sehat badan ini, kalau datang saja penyakit, apa sangkaan kita biasanya? Ya, kita langsung menuduh sakit itu adalah suatu keburukan. Padahal sesuatu yang terjadi dalam hidup ini pasti ada hikmahnya. Nah, ketika kita sakit, itulah sebetulnya ruang hati bagi kita untuk bisa melakukan introspeksi diri. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini tidak pernah sakit, apa yang muncul dalam jiwa kita? Pasti jiwa aku dan sombong. Bola 75 semua tidak pernah sakit. Nah, apa yang muncul sifat dirinya? Seolah dia sudah menjadi super hebat, Superman. Kalau perempuan namanya Superwoman. Kamu muncul sifat. Aku ngomong, lalu naga sekali dia tersampul sakit. Muncul sifat sombong. Kenapa? Karena tidak pernah diambil sakit. Dan ketika sakit itu datang kepada kita harus cepat mengambil hikmah. Apa maksud Allah dari ini? Sakit ini kepada saya. Oh, ternyata dengan sakit ini saya diberikan kesempatan untuk berdiam diri, memuhasabah diri. Kesalahanmu banyak dalam saya kemana-mana. Tentu dah siang malam. Akhirnya sakit di rumah saja. Teka-teka saja. Tidak balik. Abang sakit jalan semalam dia balik. Baru tahu ya Allah. Ikut hanya jujur buat. Ya kan? Salamu kok. Ikut sedunia, berlapang sedunia. Lupa kita kepada satu keadaan. Ketika sakit ya Allah. Inilah saatnya aku bersamamu. Ya tak? Kan begitu kan? Dalam surah Muzammil dia katakan kalian kalau di siang hari kau sibuk saja. Kata Allah. Aku disuruh jaga malam supaya kita bisa masuk akid ya Allah. Jadi sakit yang datang kepada kita itu jangan kita perlu usahkan. Ya, ada sesuatu teguran, ada pengajaran kepada kita di situ. Makanya Bapak Ibu kalau jatuh, kesamping kaki, ketika itu apa yang kita baca? Astagfirullahaladzim. Ya. Bukan nak apa ya Allah. Berarti ada pada jual sana. Ya tak? Hikmah lain dengan jatuh itu apa kita lebih hati-hati. Ada tua selubang sekali, itu jatuh dia silang sekali. Itu kecil ulama apa tu? Kalau lama itu masuk lubang sampai 3 kali, itulah tunggu serupa keledai itu. Itu keledai itu mula masuk lubang kali itu dan tulis nama dia. Jatuh sekali pakai 5 itu jatuh sekali. Itu namanya itu keledai. Keledai yang tidak pandai menangkap itu. Jadi terhadap sesuatu, ketika kita dihampiri, sempit hidup ini, sempit rezeki ini, jangan kita berurusan kepada Allah. Ya, jangan kamu berurusan, karena kan dunia belum kiamat. Mungkin saat ini rezekimu sedang dikunci, ya, begitu. Nah, ketika keadaan seperti itu, jangan kamu sudah hidupmu seolah Allah benci padamu, seolah Allah tidak suka sayang padamu. Kan Nabi begitu ya. Masih ingat kita sudah berulang. Apa perasaan yang ada Nabi? Ya, ketika wahyu sudah turun, Nabi dah sudah benci oleh Allah. Nabi pun merasa ditinggalkan oleh Allah. Hanya Allah berkata, Muhammad, mana Tuhanmu, mana Jibrilmu, kamu sudah dibenci untuk perasaan hati. Tapi Allah katakan, Mahmud jangan kau bukan Muhammad. Jadi ketika kita dihadapkan kepada sebuah persoalan, diuji oleh Allah satu keadaan, jangan kita punya persangka Allah benci kepada kita. Jangan kita menganggap kita dijauhi oleh Allah. Tidak. Itu cara Allah menguji daya tahan kita. Kemudian aku datang seseorang menemui saya Bapak Ibu. Dan membawa Bapak Ibu ke rumah, silakan. Tamu, membawa duit, apa namanya? Kok hidup saya ini banyak betul masalahnya Ustaz? Kau dah bertanya, kau tak sembarang orang apa itu? Besar, masalahnya. Di orang lain masalah kali Ustaz, Siko masalah kali. Baca kau jawabannya. Jawabannya satu, baca boleh itu Ustaz. Allah sudah memandang bapak-bapak orang kuat. Maka semakin banyak orang uji berarti dianggap kuat oleh Allah. Tapi kuat yang bagus Ustaz, dia kuat Ustaz. Ada dapat kesimpulan kaji Ustaz. Jadi baca Ustaz, jalani terus. Karena bapak adalah orang yang kuat, insya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ngaji itu ulang sekali. Apa simpulnya Pak?
Lah di bawah mana rasanya nak tahu boleh kan? Langkah tangan nembuskan. Nah, nak tahu boleh kan? Mengai pokok parapo pameran. Nah, baca harus jelaskan. Bah kalau wanita seperti Joko ni, dia tak tahu komando doa mengai. Ya nak, dia tahu doanya terlebus salah satu yang tidak ada ijab adalah doa orang tu. Orang tua. Kalau itu baca rasa apa dia sama itu. Dia tahu. Kenapa? Karena doa-doanya kekuatan bagi kita. Jadi itu katanya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, maka itu menunjukkan kita sanggup menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebuah ujian, sebuah hukum tidak akan ditimpakan kepada seseorang kecuali Allah mengatakan orang mampu. Kalau ada yang mampu, Allah tidak akan uji oleh Allah. Berarti kita kuat. Oleh sebab itu, segala keadaan yang terjadi dalam hidup itu, jangan pernah kita berburuk sangka. Jangan pernah berburuk sangka. Ada satu lagi dari Bapak Ibu. Ya, saya baca di mana itu berita. Ada seseorang ya, yang sekitar sekian puluh tahun yang lalu dia menanam pohon di pinggir jurang jalan di tanah itu pohon. Masalah pohon pinus apa namanya. Itu kejadiannya hari ini dikisahkan. Apa kata orang ketika itu? Untuk apa yang kau tanam pohon di pinggir jurang ini? Ngambil siapa ya so? Kau tak biar macam kau ditanam. Maka menyinsul suatu di tempat yang jauh dari. Dia tanam. Walaupun kecil, orang makin, orang banyak, orang dia tanam saja. Ya, karena dia tidak punya pikiran yang dia tanam itu mau jadi apa nanti. Karena yang banyak tadi cuma melihat apa? Melihat hasil secara akal saja. Tapi bapak tadi tak menanam. 30 tahun kemudian pohon itu sudah besar, tinggi. Memang tidak bisa diambil. Agak itu dunia menurut. Tapi bagi yang menanam di awal dia tidak pernah berburuk sangka mau jadi apa pohon itu. Apa yang terjadi? Suatu ketika ada mobil yang membawa penumpang yang banyak, ngebut sekali. Aturan nyoreng dan ditekan deh. Sopir bang, gas nanti mambung atau bukan mambung nak, wah, tersangkut mobil itu di kayu tadi. Oke bu, apa terjadi? Semuanya selamat. Penyebabnya apa? Pohon sebatang yang dilakukan oleh orang dulu itu. Ya tak? Apa yang diselamatkan? Sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang, ternyata itu yang buat ini. Lalu apa? Apa kata orang? Kalau tidak ada maka kayu ini, jadi kalau Tuhan. Kapan? Berpuluh tahun kemudian baru tersingkap rahasia. Jadi hidup kita ini berbeda. Yang menurut kita hari ini tidak mungkin jelek, tidak. Suatu saat akan Allah bukakan kepada kita kebaikannya. Ya. Maka oleh itu hidup ini tidak boleh berburuk sangka. Tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Tidak boleh berburuk sangka. Ya kan? Jadi kalau begitu apa jadinya? Di mana Allah tetapkan hidup kita jalani dengan baik. Kita jalani dengan baik. Ini kita kan banyak dalam hidup ini tidak begitu dalam hidup kita. Lebih banyak kita mengumpat. Seperti kaji kita bulan lalu, suatu perbuatan yang benci oleh Allah kepada kita itu apa? Hidup itu tidak mau menerima keadaan, tapi lebih banyak mengumpat. Kita ini kadang-kadang jangankan yang buruk, rezeki pun, karunia pun kadang-kadang kita masih juga mengumpat. Contoh apa itu? Dia sana, dulu sana, sesuai dengan keinginan Allah. Tapi dapat jawab apa? Mana anak dia lulus, tapi jawab. Maka sudah ini di bawah kau mana aja lulus anak pegawai kantor berapa? Itu niatnya buat.
Benar dalam rumah saya. Hah? Benar dalam rumah langsung. Benar tetap di rumah tuh kos anak tak pernah dulu deh. Makan kedua main di ke rumah. Kan ini udah itu awak ini benar. Kenapa? Ya, banyak kita mau upah itu. Sehingga kita penduduk banyak yang mundur jadi pegawai. Calon pegawai dah. Gimana lulus? Di IKN. Tidak dalam. Ya nak? Kan ini itu kan? Kan dia nak? Banyak yang lulus. Nah pemerintah sana ada lagi dana pemerintah. Tapi mundur sebagian barang tersambung jauh sekali. Nah, jauh sekali. Bah gaji sudah gaji sudah terima dah tidak benar. Terima dah dulu. Nah, aku akan bukan kan ada gaji di Pak Prabowo. Ibu, dua sekarang ada turun sudah stabil. Kita sudah lari dari keadaan, lari dari perang nama itu. Tadi mana aku dulu. Tapi tidak kau jauh. Baik. Nah, itu yang terjadi dalam hidup. Kita tidak menyangka sesuatu akan terjadi dalam hidup kita di masa depan. Ini yang membuat ibu saya itu adalah namanya Vario. Kalau di Vario itu terbuka akan nampak orang dua kedua. Semua apa bila? Yang kecil orang banyak sekolah Vario, penduduk seperti sebanyak itu. Kan baik untuk menemukan yang manis itu perlu baik dulu. Nampak? Nampak? Lima baiknya, ternyata kalau badan kita ini suka mengkonsumsi yang pahit-pahit, imunitas kita naik kuat. Ya tak? Oh, nak percaya orang dulu, so kali dia periuk. Bodoh sebanyak kuat. Tapi jalan semua kamu tunjukkan cara itu. Baca caranya ekos terasa. Hutang Ustaz. Hutang Ustaz. Hutang kalau hutang itu jalannya. Ambo tanya orang rumah itu belum. Oh gitu. Ustaz itu rahasia Ustaz. Ambo itu rahasia tu mana? Banyak lama seperti orang bahasa sudah tanam kalau rahasia macam. Jadi sekini orang punya target kalau dapat setiap hari itu ulang namanya apa sayur Vario. Kenapa Vario? Banyak rasionya baru matur saya boleh lain. Kenapa dia marah? Menyihatkan mata apa tu? Anak ketakut salah satu tanya gua atau pencarian kalau nak yang tambah setiap hari apa? Kan? Oh, strategi Ustaz ya. Strategi bah. Ini bukan kadang peduli dah kamu itu. Apa yang mereka buat tadi kita coba kita lanjutkan bulan depan supaya ini kuat. Supaya kondisi hari ini bisa kita jalan dengan baik. Jika saja Bapak Ibu pengerti kajian apa tadi untuk mendapatkan yang manis itu mulailah dengan yang baik. Maka suatu yang baik dalam hidup belum tentu dengan yang baik. Bisa ada apa tadi Bu? Disuruh dimulai dari sayur bawah tu. Apa? Menunya Vario. Mati ke bayi tu. Mati ke bayi. Baik itu mati api ini kalau api itu sudah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.